Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Iya, terserah kamu saja. Pokoknya besok kita harus menemui psikiater itu. Terserah mau di sini atau kita ke sana, tegas Daniel. Ran, sebaiknya kamu temani ibu saja. Nanti ibu malah takut untuk tidur karena mengkhawatirkan Nisa. Ibu bisa sakit, jadi sebaiknya kamu yang menjaga Nisa. Saya bukannya tidak mau membantu, tapi nanti malah ibu gak bisa tidur karena merasa gak enak sama saya. Kalau ada apa-apa, kamu langsung panggil saya, lanjut Daniel memberi saran. Baik Kak Daniel, saya akan tidur di kamar itu, saut Randy setuju. Ya sudah, sekarang kita istirahat, besok banyak yang mesti kita lakukan. Kita butuh tenaga untuk itu, ini pun sudah larut malam, ujar Daniel. Akhirnya mereka kembali ke kamar masing-masing. Daniel tidak bisa langsung tidur, pikirannya melayang, andai dia tetap menikahi Nisa dan Nisa masih dalam trauma, apa Nisa bisa menerimanya sebagai seorang suami? Pikiran itu sangat mengganggu Daniel, membuatnya sulit terlelap. Daniel mencoba memaksakan diri untuk memejamkan matanya, dan lewat tengah malam, akhirnya Daniel bisa terlelap. Semalam setelah kejadian semalam, syukurnya Nisa tidak lagi histeris. Meski berulang kali terbangun, Nisa hanya mencari keberadaan ibunya. Setelah melihat sang ibu terlelap di sisinya, Nisa kembali tertidur. Keesokan paginya, Brian bangun lebih dulu. Setelah membersihkan diri, Brian langsung menuju dapur. Brian membuat kopi untuk dirinya sendiri dan duduk di ruang makan sambil sibuk dengan ponselnya. Den, sarapan sudah siap, apa Tuan Muda dan yang lainnya tidak dibangunkan? Tanya Bi Asi. Gak usah Bi, ini hari Minggu, biarkan mereka tidur lebih lama. Lagi pula semalam mereka kurang tidur karena Nisa kembali histeris, tapi sepertinya setelah itu dia bisa tidur. Hanya saja pasti yang lainnya tetap khawatir dan tidak bisa tidur, jelas Brian. Oh ya udah kalau gitu Den, nanti kalau ada yang bangun langsung disuruh sarapan aja. Bibi mau cuci pakaian dulu, kalau perlu apa-apa panggil saja Bibi, ucap Bi Asi dan langsung ke tempat dia biasa mencuci pakaian. Brian hanya mengacungkan jempolnya sambil terus berkutat dengan ponselnya. Brian sudah menelpon psikiater dan sudah membuat jadwal untuk hari ini, dan sudah meminta kurir untuk mengirimkan hadiah seperti perintah Daniel semalam. Tak lama Repan muncul dengan sapaan pagi yang ramah, ciri khas dari Repan yang memang selalu bersikap ramah pada siapa saja. Hai Kak Brian, udah bangun ya? Sapa Repan sambil membuat teh untuk dirinya sendiri. Iya Rep, bagaimana tidurmu? Tanya Brian terbasa-basi. Syukurlah lumayan nyenyak, mungkin karena sedikit kelelahan kemarin, jawab Repan. Tak lama Randy pun muncul dan menyapa mereka. Hai Rep, hai asisten Brian, selamat pagi, sapa Randy. Repan yang sedang membuat minuman langsung membuatkan minuman untuk Randy. Ini Ran, oh ya, setelah kita bubar semalam, apa nih tidur nyenyak? Tanya Repan sambil memberikan minuman untuk Randy. Makasih Rep, iya syukurlah dia tenang. Makanya aku bisa tertidur, hanya beberapa kali dia terbangun nyariin ibu. Setelah melihat ibu di sebelahnya, dia langsung tidur kembali, jelas Randy. Syukur jika begitu, berarti dia istirahat semalam. Aku sempat takut dia nggak bisa tidur, ucap Repan mengutarakan kecemasannya. Iya, syukurlah, aku juga sempat berpikir begitu, jawab Randy. Ya udah, kamu sarapan dulu, nanti kamu gantian jagain Nisa, biar ibu bisa sarapan, saran Randy. Oh iya, di panci ada bubur Nisa, nanti kamu bawa ke atas Ran, timpal Brian memberikan Randy. Iya asisten Brian, saya laksanakan, ucap Randy sedikit bercanda. Selesai sarapan, Randy naik membawakan bubur untuk Nisa dan menyuruh ibu untuk turun sarapan. Saat Randy masuk, Nisa sudah mandi dan berganti pakaian. Bu, biar saya yang nyuapin kakak, ibu turun dan sarapan saja, Kak Daniel yang suruh tadi, ucap Randy. Oh ya udah, kalau gitu ibu ke bawah dulu. Nisa nggak apa-apa kan nak? Ibu tinggal sebentar, tanya ibu pendapat Nisa. Iya nggak apa-apa bu, kakak nggak sakit parah Ran.
Kakak masih bisa makan sendiri, nggak perlu disuapin segala, tolak Nisa dan hendak mengambil bubur di tangan Randy. Ya udah Ran, biarin kakaknya makan sendiri, ibu turun dulu ya, nanti buka sini lagi, pamit ibu. Sejak kapan kamu panggil bos dengan sebutan kakak Ran? Tanya Nisa yang menyadari panggilan Randy pada Daniel. Hehehe, kakak nyimak aja. Sejak semalam kak, beliau menyuruh Randy memanggilnya seperti Repan manggil dia. Udah Randy tolak, tapi dia memaksa, jadi Randy turuti saja, jelas Randy. Oh ya udah, kalau itu maunya dia, ujar Nisa sambil terus menyuap buburnya. Oh iya kak, apa kakak mau jika kak Daniel mau jadiin kakak istrinya? Sepertinya dia kemarin sempat bilang begitu sama ibu. Katanya kejadian kakak ini salahnya dan dia akan bertanggung jawab dengan cara menikahi kakak. Karena dampak kejadian ini akan membuat kakak sulit menjalin hubungan, ucap Randy mempertanyakan pendapat kakaknya. Namun pertanyaan Randy membuat Nisa tersedak. Randy buru-buru mengambilkan air minum untuk Nisa. Setelah minum, Nisa memukul bahu Randy. Au, kakak apa-apaan sih? Kenapa aku dipukul? Sakit tahu kak? Rengek Randy sambil menggosok-gosok baunya. Siapa suruh ngomong asal? Mana mungkin dia ngomong gitu? Kakak ini siapa Ran? Dia siapa? Apa mungkin dia sampai ngomong gitu ke ibu? Jangan suka ngayal ketinggian, nanti jatuh. Sakit, omel Nisa pada Randy. Namun tanpa disadari, ternyata ada yang menguping pembicaraan mereka dan tiba-tiba menimpali kata-kata Nisa. Emang ada apa? Dengan siapa kamu? Dan siapa saya? Apa kamu berpikir saya orang yang seperti itu, yang melihat orang lain hanya dengan status sosialnya? Seru Daniel dengan nada sedikit kesal. Bukan gitu bos, tapi saya juga tidak mungkin menerima bos. Saya sendiri, saya jijik dengan tubuh saya. Apa mungkin saya bisa menerima orang lain? Saya tidak akan pernah bisa menerima bos sebagai bagian dari hidup saya. Saya mungkin akan sulit melupakan kejadian buruk ini, dan itu akan mempersulit hidup bos. Saud Nisa menjelaskan kenapa dia tak bisa menerima Daniel. Bagaimana jika sikap saya siap menerima semua resikonya, dan saya akan menunggu sampai kamu siap untuk menerima saya dan melupakan semuanya. Saya ingin kamu membiarkan saya menebus kesalahan saya yang sudah membuat kamu begini. Andai saja saya tidak bersikap terlalu arogan pada cacingan itu, mungkin dia tidak akan dendam dan melakukan semua ini. Andai saya juga bisa menjaga kamu dan tidak egois mengajakmu keluar, mungkin kejadian buruk itu tidak akan pernah terjadi. Jadi izinkan saya menebus semuanya, biarkan saya menjadi pendamping hidupmu, ungkap Daniel semua perasaan dan keinginannya. Tapi bos, saya tidak pernah menyalahkan Anda atas semua ini. Saya yang salah dalam hal ini, bukan karena bos atau siapapun. Andai saya biasa saja saat bertemu dengannya waktu itu, mungkin bos tidak akan bersikap begitu padanya, dan dia tidak akan dendam pada saya. Andai saja saya bisa menerima masa lalu, mungkin saya tidak akan bersikap begitu. Semua berawal dari saya. Kenapa bos yang harus bertanggung jawab? Tegas Nisa. Bagaimana jika saya bilang saya menyukaimu? Apa kamu tetap akan menolak saya? Ucap Daniel jujur. Hahaha, jangan bercanda di saat seperti ini bos. Apa bos pikir ini waktu bercanda? Bos jangan berbohong hanya untuk membuat saya menerima keinginan bos, sahut Nisa dengan tawa. Saya tidak sedang bercanda Nisa. Apa wajah saya terlihat sedang bercanda? Dan apa kamu pikir saya akan berbohong hanya demi kamu? Apa kamu tidak bisa melihat ketulusan dan kejujuran saya? Teran Daniel sedikit kesal karena Nisa menganggap sedang bercanda dan berbohong. Nisa terdiam sejenak, menatap Randy seolah meminta pertolongan, karena Nisa bingung akan sikap sang bos dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Namun Randy hanya diam saja dan Nisa pun beralih menatap Daniel. Namun benar, Nisa tak menemukan kebohongan di sana, namun tekad bulat yang seperti tak akan bisa Nisa tolak. Bisakah kalian tinggalkan saya sendiri? Saya butuh waktu berpikir. Saya tidak bisa memutuskan sekarang, ucap Nisa dengan nada memohon. Randy langsung keluar kamar. Sesuatu yang membuat Nisa makin bingung. Tolong kamu pertimbangkan ketulusan saya. Mungkin selama ini kamu pikir saya jahat, tapi sebenarnya saya hanya berusaha menutupi apa yang saya rasakan sebenarnya.
Rasa ego saya begitu tinggi hingga membuat saya tidak bisa jujur akan perasaan saya sendiri. Tapi sekarang saya sadar, di sini, di dalam hati saya, ada rasa untukmu. Jadi pertimbangkan semuanya dan jangan membuat alasan yang akan membuat saya kecewa, tegas Daniel sebelum meninggalkan kamar. Nisa tertegun. Kata-kata Daniel begitu menohok hatinya, seolah membuatnya harus mempercayai semua perkataan Daniel. Namun Nisa tidak tahu harus bagaimana. Rasa kotor akan dirinya dan menyadari siapa dirinya membuatnya takut, bahkan jika hanya untuk berhayal saja dia tidak berani. Bagaimana mungkin seorang pemilik perusahaan besar akan menyukainya, bahkan saat dia dalam keadaan seperti ini? Atau jangan-jangan sang bos hanya kasihan padanya, pikir Nisa yang masih sulit dipercaya. Kenapa aku malah jadi pusing? Apa semua ini benar? Bagaimana jika ini hanya sebatas rasa kasihan? Dan tentunya akan membuatku semakin membenci diriku sendiri. Tapi kenapa kata-katanya begitu meyakinkan? Ya Allah, berilah petunjuk dan jalan untuk semua ini, doa Nisa dalam hati. Tak lama ibu masuk melihat sang putri yang sepertinya sedang dilema. Ibu mendekati dan menanyakan apa gerangan yang menjadi beban pikiran putrinya. Nisa memeluk ibunya, berusaha mencari jawaban dalam dekapan ibunya. Ada apa nak? Kenapa kamu seperti ada beban? Apa ada hal yang kamu pikirkan yang membuat wajahmu sampai begitu? Tanya ibu. Apa wajah Nisa begitu kentara, sedang memikirkan sesuatu ya bu? Bu, Nisa bingung. Pak Daniel ingin menjalin hubungan dengan Nisa, tapi ibu tahu, bahkan Nisa saja jijik akan tubuh Nisa sendiri. Apa bos akan bisa menerima diri Nisa seutuhnya? Jangan-jangan dia melakukan ini hanya karena kasihan dan merasa bersalah. Tapi Nisa nggak mau jika harus menjalin hubungan karena perasaan itu, jelas Nisa. Tadi Nak Daniel sudah ngomong ke ibu, dia juga meminta ibu meyakinkan kamu. Dan kamu tahu, perasaan ibu mengatakan jika dia tulus. Kamu percayakan jika pilih seorang ibu itu jarang salah. Ibu melihat kebulatan tekadnya dan perasaan dia yang sesungguhnya, ucap ibu meyakinkan putrinya.